Shalom, selamat malam. Renungan malam Sabda Bina Umat, Senin 18 April 2022. Firman Tuhan malam ini terambil dari Yohanes 20 ayat 24 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Demikianlah firman Tuhan. Renungan malam ini bertema percayalah. Iman Kristen bukan iman yang kosong, seolah-olah tidak berdasar atau lemah secara pembuktian. Iman Kristen memiliki dasar yang kuat dan dapat dibuktikan. Iman Kristen dibangun di atas dasar Yesus Kristus, sosok manusia Allah yang fenomenal pada zamannya. Yesus lahir, melayani, menderita di salib, mati, namun bangkit dan hidup, serta naik ke surga sebagai Tuhan dan Raja. Memberikan Roh Kudus kepada semua orang percaya untuk bersaksi tentang namanya di dunia sambil menanti kedatangannya kembali. Semua bukti tentang hadir tampilnya di pentas sejarah terekam di dalam Alkitab dan naskah-naskah kuno lainnya. Melalui pengajaran dan tindakannya yang radikal, revolusioner, sekaligus manusiawi, ia merubah sejarah dunia dan sejarah bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Hal ini berarti kita yang hidup sekarang tidak perlu meragukan iman percaya kita kepada Yesus Kristus, meskipun kita tidak menjamahnya dan tidak melihat bekas luka di tangan, kaki, dan lambungnya. Sikap ragu dan tidak percaya kepada Yesus setelah bangkit biarlah hanya menjadi sikap Thomas. Keraguan atas kebangkitan Yesus dijawab dengan kehadiran Yesus kembali saat murid-murid berkumpul. Setelah mengucapkan damai sejahtera kepada mereka, ia lalu menunjukkan bukti kepada Thomas serta memintanya untuk membuktikan agar dia percaya. Dengan tertunduk dan mengaku imannya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Allah. Sabda Yesus bagi kita sekarang bahwa kita yang percaya dan beriman kepadanya akan berbahagia meskipun tidak melihat bukti. Jika di antara kita ada yang masih ragu dan tidak percaya karena ingin melihat bukti tentang Yesus yang bangkit dan hidup, nantikanlah waktunya. Percayalah, ia akan datang dan memberi bukti bagi saudara agar saudara percaya. Doa malam ini,
Ya Yesus, buatlah kami bahagia dalam hidup beriman kami. Amin. Demikianlah renungan malam ini. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.